Selamat pagi saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Mari kita mengawali hari baru dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Lukas bab 12 ayat 39 sampai dengan 48. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Pada suatu ketika berkatalah Yesus kepada murid-muridnya, "Camkanlah ini baik-baik. Jika tuan rumah tahu pukul berapa pencuri akan datang, ia tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Hendaklah kalian juga siap sedia, karena Anak Manusia akan datang pada saat yang tak kalian sangka-sangka." Petrus bertanya, "Tuhan, kami sajakah yang kau maksud dengan perumpamaan ini, ataukah juga semua orang?" Tuhan menjawab, "Siapakah pengurus rumah yang setia dan bijaksana, yang akan diangkat oleh tuannya menjadi kepala atas semua hambanya untuk membagikan makanan kepada mereka pada waktunya? Berbahagialah hamba yang didapati tuannya sedang melakukan tugasnya ketika Tuhan itu datang. Aku berkata kepadamu, sungguh Tuhan itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Tetapi jika hamba itu jahat dan berkata dalam hatinya, Tuanku tidak datang-datang, lalu ia mulai memukuli hamba-hamba lain, pria maupun wanita, dan makan minum serta mabuk, maka tuannya akan datang pada hari yang tidak disangka-sangkakannya dan pada saat yang tidak diketahui, dan tuan itu akan membunuh dia serta membuat dia senasib dengan orang-orang yang tidak setia. Hamba yang tahu akan kehendak tuannya, tetapi tidak mengadakan persiapan atau tidak melakukan apa yang dikehendaki tuannya, ia akan menerima banyak pukulan. Tetapi barang siapa tidak tahu akan kehendak tuannya dan melakukan apa yang harus mendatangkan pukulan, ia akan menerima sedikit pukulan. Barang siapa diberi banyak, banyak pula yang dituntut daripadanya. Dan barang siapa dipercaya banyak, lebih banyak lagi yang dituntut daripadanya." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, tema yang akan kita renungkan hari ini, banyak diberi, banyak dituntut. Hari ini Yesus memberi perumpamaan tentang pekerja atau bawahan. Bawahan yang mengerjakan kewajibannya akan mendapat anugerah yang besar dari tuannya. Sedangkan bawahan yang tidak mau mengerjakan kewajibannya akan mendapatkan hukuman. Timbal balik antara yang setia mendapat ganjaran dan yang tidak setia mendapat hukuman merupakan dua hal yang saling terkait. Tuhan Yesus memberikan perumpamaan yang jelas supaya bawahan itu tahu apa yang dikehendaki oleh tuannya. Peringatan Yesus penting karena kita tidak tahu persis pertanyaan yang Tuhan ajukan kepada kita. Satu hal pasti bahwa besarnya tuntutan pertanggungjawaban kita itu sesuai dengan besar atau kecilnya bakat, talenta, atau rahmat yang telah Tuhan berikan kepada setiap orang. Katakanlah, tanggung jawab yang diminta kepada seorang anak tentu berbeda dengan sang ayahnya. Tetapi setiap orang akan dimintai pertanggungjawaban. Karena itu, Yesus mengingatkan kita semua untuk selalu siap sedia setiap saat. Jangan lengah, jangan lalai. Perintah Tuhan ini membantu kita untuk bijak menata kehidupan kita. Apapun kerja, usaha, dan peran dalam hidup ini harus dijalani dengan sebaik-baiknya. Tuhan tidak persoalkan hasil yang dicapai, tapi ketekunan dan keseriusan, komitmen dan usaha yang dibuat akan menjadi penilaian Tuhan. Saudara yang terkasih, apapun tugas, profesi, posisi, atau jabatan yang dipercayakan pada kita, hendaknya kita menggunakan cara dan sarana yang baik untuk memperoleh hasil terbaik sesuai kemampuan diri demi kemuliaan nama Tuhan
dan kebaikan bersama. Kita harus mempersiapkan diri dengan semaksimal mungkin untuk menerima kehendak Tuhan yang hadir melalui sesama dan alam, agar kita tidak menyesal dan mengecewakan Tuhan. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan, pagi ini kembali kami naikkan syukur dalam doa dan permohonan. Terima kasih sudah menjaga kami saat tidur maupun bangun. Terima kasih untuk udara sejuk dan segar pagi ini. Tuhan, kami hendak beraktivitas. Kami mohon tuntunan dan pemeliharaanmu. Jauhkanlah kami dari yang jahat dan berilah kami kekuatan dan kesehatan. Utuslah Roh Kudus-Mu menyatu dalam diri kami sebagai vaksin ilahi yang memberi kekebalan tubuh dan mematikan COVID-19 yang mengancam kehidupan kami. Kami serahkan hari ini ke dalam tangan-Mu. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga-keluarga kami. Ajarlah kami untuk saling mengasihi dan mengampuni. Jadikanlah kami alat kasih-Mu dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga keluarga kita, orang-orang terkasih dan doakan, seluruh aktivitas kita hari ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.